Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Bi. Alhamdulillah semuanya baik ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa beraktivitas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sehat. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, maka kita berdoa terlebih dahulu. Doa masing-masing mulai. Ya, doa selesai. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang bola kecil, yaitu softball. Ya, untuk minggu ini kita masih melanjutkan materi tersebut, yaitu di pertemuan ketiga. Nantinya di akhir sesi, Bapak akan tampilkan satu video singkat ya, teknik permainan softball. Di minggu lalu kita sudah membahas banyak teknik permainan dan juga dari lapangan ya, mulai dari lapangan, kemudian teknik-teknik permainan. Nah, hari ini kita akan review sekilas, kita ulas sekilas ya, secara singkat. Kemudian setelah itu nanti kita akan akhiri dengan nonton bersama dan menganalisa permainan softball, dan kita akan lihat tekniknya seperti itu. Ya, untuk materi hari ini, Bapak akan tampilkan. Sudah terlihat, Nak? Mutiara, sudah terlihat? Belum, Bi. Belum. Sudah ya? Oh, sudah, Bi. Sudah. Oke, ya. Sudah, Bi. Kita akan ulas singkat materi di 2 pertemuan yang lalu. Nanti di akhir sesi kita akan lihat bersama video teknik permainan softball, dan nantinya kita akan analisa bersama. Nanti di situ juga kita akan adakan tanya jawab ya secara singkat sampai dengan waktu selesai seperti itu. Sebelum kita mulai, Bapak akan ulas sedikit, akan Bapak ulang dan ulas sedikit materi yang sudah pernah Bapak sampaikan. Ya, untuk indikator pembelajaran hari ini kita hanya menganalisis teknik permainan softball. Gitu ya, Nak? Oke. Lapangan ya seperti minggu lalu sudah Bapak jelaskan ya. Lapangan dan posisi pemain bertahan ya, seperti pada gambar yang Bapak tampilkan. Terlihat bentuk lapangan, kemudian juga posisi pemain, seperti itu. Kemudian bentuknya seperti yang pernah Bapak sampaikan, seperempat lingkaran ya. Jadi ada tim defensif dan ada juga tim ofensif dalam permainan. Setiap timnya terdiri dari 9 pemain. Ya. Untuk nama-nama pemain sudah Bapak jelaskan, ada seperti di dalam di outfield sama infield itu ada seperti left fielder, kemudian right fielder, dan center fielder diantaranya ya. Oke, kita lanjut. Untuk tugas pemain pertama, ada yang namanya pitcher, ya, pelempar. Tugasnya melempar bola dengan teknik yang pernah Bapak sampaikan di minggu yang lalu, yaitu ada bola rendah dan juga ada bola lurus. Nah, di teknik
Pitcher ini ada yang mau bertanya? Selain Mutiara? Ada yang lain? Monika? Rahmat Kurniawan? Ada yang bertanya? Nggak ada, Bi. Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Kita lanjut, biar lebih cepat. Kemudian, ada kerjasama antara pitcher dan catcher. Ya, itu secara singkat ya, pasti. Dengan tujuan agar batter ketika memukul bola itu kesulitan pastinya ya. Kesulitan, tapi tetap pada teknik lempar, teknik menangkap yang benar. Artinya di situ ada trik, strategi. Ya, di situ harus ada kerjasama. Kemudian pemukul atau hitter dan strike zone, ya, pada posisi pemain tersebut, tekniknya dan juga harus diwaspadai juga kesalahan-kesalahan dalam melakukan pukulan. Ya, seperti yang pernah Bapak sampaikan, pegangan kurang kuat, ya, tidak fokus pada bola, kemudian ayunan kedua lengan juga kurang maksimal, kemudian tidak luwes, posisi ya kaku, posisi badan kaku, tegang gitu ya, kemudian arah pukulan tidak jelas dan tidak ada gerak lanjut. Sebenarnya gerak lanjut itu untuk memberi keseimbangan ketika si hitter memukul bola seperti itu. Ini yang terpenting ketika dalam permainan, pemain harus mengerti mana fair territory sama foul territory. Ya. Fair territory itu daerah permainan yang terdiri dari infield dan outfield. Ya, infield itu daerah yang berwarna coklat yang cenderungnya dalam permainan itu biasanya itu tanah ya. Ada outfield daerah yang berwarna hijau, cenderungnya itu adalah rumput. Seperti itu. Kalau foul territory adalah daerah foul di mana di luar permainan yang berwarna biru. Foul territory artinya kalau jangkauan bola ke foul territory, maka bola tersebut tidak sah atau mati. Artinya permainannya foul. Kemudian kita lanjut ke tujuan dan sasaran hitter memukul bola. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi, secara singkat memang pukulan yang dilakukan oleh hitter itu harus ke daerah fair territory. Ya, jangan keluar dari fair territory atau ke foul territory. Seperti itu. Dan dia harus melakukan lari atau run dari home base ke first base ke second base dan third base, kemudian kembali ke home base-nya. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah strike. Ya, setiap pemukul diberi kan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher yang dilakukannya. Jadi jika pitcher berhasil melempar bola 3 kali, tepat masuk ke dalam strike zone, tanpa dipukul oleh hitter, maka si pemukul atau hitter dinyatakan out. Ya. Dan harus keluar lapangan, kembali ke dugout-nya. Artinya dia gagal melakukan pukulan. Seperti pada gambar tadi ditampilkan ya. Ini. Kemudian ball, istilah ball yaitu hitter out karena telah 3 kali tidak dapat memukul bola strike. Maka hitter boleh dan bebas menuju base pertama karena pitcher telah melakukan 4 kali ball. Nah, ini dalam istilah ketika pitcher melakukan lemparan
4 kali bola. Maka si hitter pun boleh menuju base pertama dengan bebas santai ya. Itu. Kemudian ada base running. Setiap hitter yang telah memukul bola ke daerah permainan berlanjut sebagai pelari. Jadi setelah hitter memukul, maka dia dikatakan sebagai runner. Atau base runner. Kemudian selalu berlari ke masing-masing base dan kembali ke home base-nya. Maka dia mendapatkan poin. Artinya harus lari dengan cepat ke arah base ya. Sejauh dan sebanyak base yang dia bisa capai. Artinya dia harus mampu membaca kondisi pemain lawan, di mana posisi bola. Dia harus mampu mengontrol dan melihat hal tersebut. Kemudian ada namanya fly out. Ya. Jadi tim defense bertugas secepat mungkin menghasilkan 3 out, yaitu mematikan 3 pemain tim lawan, baik itu hitter ataupun base runner. Kalau sudah 3 kali, maka akan digantikan oleh pemain tim yang lain. Maka jika berhasil, permainan akan bergantian. Jadi tim yang tadi sebagai defense meninggalkan infield dan outfield-nya untuk selanjutnya menjadi tim offense yang memukul dan berlari untuk menciptakan angka. Seperti itu. Force out ya, seperti di minggu lalu yang Bapak jelaskan. Pemain tim offense dinyatakan out pula jika tim defense berhasil mengawal bola dipukul hitter dan secepat mungkin melemparkan pada first baseman yang menguasai base sebelum runner mencapai first base. Ini artinya runnernya telat gitu ya. Lebih awal bola masuk ke base hingga runner mati gitu ya. Jadi dinyatakan out. Hitter terpaksa harus berlari setelah dia memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh first baseman di base-nya. Hal ini kita sebut dengan force out. Jadi dipaksa keluar sehingga pemain hitter tersebut ya setelah melakukan pukulan dia kemudian berlari, ternyata bola lebih awal mencapai masuk ke first baseman. Ya, maka diistilahkan sebagai force out. Kemudian ada istilah save dalam permainan softball. Ya, jadi lain halnya jika hitter atau runner berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap infielder di base-nya, maka dia mendapatkan save. Kalau tadi out, maka sekarang save. Kalau dia lebih awal masuk ke base dan boleh dia berdiri di base yang dicapainya. Dalam hal ini berlanjut pada pemukul berikutnya dan berusaha menolong base runner di depannya untuk mencapai base selanjutnya. Maka pukulan oleh hitter yang sebelumnya, pukulan oleh hitter yang setelahnya dilakukan dengan baik agar runner yang lainnya mampu mencapai ke base selanjutnya seperti itu. Ada istilah teknik permainan yang lainnya adalah base hit ya. Seorang hitter yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dia dengan mudah mencapai first base, dapat pula memiliki kesempatan mencapai base berikutnya bergantung pada kemampuannya memukul bola dengan baik. Jadi keras dan jauh hingga sulit dikontrol oleh pemain defense. Atau bola tidak bisa ditangkap, tidak mudah dikontrol atau dikuasai oleh pemain defense. Ya. Ada istilah dalam permainan teknik softball itu juga adalah steal. Jadi seorang base runner dengan resikonya dapat setiap saat meninggalkan base-nya dan berusaha mencapai base berikutnya tanpa menunggu hasil pukulan hitter teman satu timnya. Sebelum pemain defense berusaha mematikannya dengan melakukan take play. Seperti itu. Ada take out. Nah, ini kesempatan lainnya tim defense untuk mematikan lawan atau melakukan out base runner adalah mematikan base runner dengan bola. Jadi pada saat base runner tidak berdiri atau berada di base-nya. Jadi bola lebih awal.
Semua base itu adalah safe zone para base runner, yakni daerah aman untuk berdiri tanpa gangguan dan risiko dimatikan oleh tim defense. Seperti itu. Selanjutnya ada double play, ya, yaitu hal yang sulit dilakukan oleh tim defense, mematikan dua pemain lawan offense, ya, sekaligus adalah double play. Bahkan 3 pemain sekaligus disebut dengan triple play. Jadi mematikan sekaligus 2 pemain, sekaligus yang diistilahkan dengan double play, bahkan 3 pemain itu memang sulit. Ya. Seperti itu. Karena di setiap base hanya boleh ditempati oleh base runner. Maka setiap bola yang dipukul oleh hit, ya, dipukul hit oleh pemain satu timnya, base runner yang persis berada di depannya harus dengan terpaksa mengosongkan base yang akan dicapai hitter atau runner sebelumnya menuju base berikutnya. Hal ini dinamakan force play. Jadi dipaksa dia untuk bermain. Jadi tidak boleh menetap di base. Contohnya ya, seorang base runner sebelum berdiri di first base, setelah bola dipukul hit, selanjutnya oleh hitter teman satu timnya, maka dia harus dan terpaksa dalam keadaan apapun mencapai second base. Walaupun kemungkinannya sangat kecil sekali, maka dia harus berusaha. Perlu ya Bapak sampaikan, di minggu yang lalu juga sudah Bapak ulang, bahwa pemenang dalam sebuah pertandingan softball adalah yang duluan mencapai angka tertinggi setelah inning 9. Seperti itu. Ya. Jadi siapa yang duluan? Kalaupun seri, maka akan diadakan inning selanjutnya untuk mendapatkan inning yang terbaik dan yang terbanyak. Ini satu video Bapak tampilkan. Mohon masing-masing anak Bapak untuk melihat dan mendengar dan coba menganalisa. Ini adalah video dari teknik permainan softball. Ya. Coba kita lihat di tekniknya.
Ya, dari video tersebut kira-kira Bapak coba mau tanya ke anak-anak Bapak semuanya ini. Mutiara, kira-kira ada hal apa yang dimaksud dengan fair territory? Apa, Bi? Apa yang dimaksud dengan fair territory? Fair territory. Lapangan softball itu dibagi dua ya. Yang pertama ada yang berwarna hijau dan coklat ya, di warna tanah ya. Itu fair territory, dan yang warna biru itu adalah foul territory. Apa yang dimaksud dengan fair territory? Mutiara. Ya, Bi. Bisa? Nggak tahu saya, Bi. Nggak tahu. Nggak, Bi. Kan udah Bapak jelaskan. Sudah pertemuan yang ketiga. Monica. Coba Monica. Iya, Bi. Apa yang dimaksud dengan fair territory? Fair territory itu yang lapangannya terbagi dua, Bi. Maksudnya terdiri dari dua. Ya, satu. Yang infield sama outfield. Infield sama outfield. Fair territory. Oh iya, Bi. Oke. Terus selanjutnya dari video yang Bapak tampilkan barusan, kira-kira analisa dari teknik permainan, coba sebutkan, Rahmat Kurniawan, satu teknik permainan. Rahmat, mana? Rahmat Kurniawan. Ada Rahmat Kurniawan? Nggak ada? Ya, Monica, lanjut. Kalau gitu Monica. Setelah itu Mutiara, siap-siap. Sebutkan satu teknik permainan dari video yang barusan kita tonton bersama. Teknik menangkap, Bi. Apa istilah dalam teknik permainan softball tadi? Ada berapa, oke, Bapak tanya, ada berapa umpire dalam permainan softball? Maksudnya, Bi?
ada berapa ampere? Apa yang dimaksud ampere itu? Tadi video yang Bapak putar kelihatan? Enggak, Bi. Macet-macet, Bi. Macet-macet. Oh, macet Ya, Bi. ya. Apa yang dimaksud dengan ampere? Monica, ada berapa ampere dalam permainan softball? Oke, bisa? Umpire itu wasit, Bi. Ya, betul. Ada berapa? 4, Bi. 4, oke. Satu, posisi yang pertama di? Di Belakang catcher, Bi. Oke, satu. Kedua? Belakang batter, Bi. Di masing-masing home atau di masing-masing base itu ada satu. Di home base ada satu, berarti ada berapa? 4, Bi. 4. Base ada berapa? Bi. 3. Apa, Bi? Base Tiga, ada Bi. berapa? 3. Home base 1 ya, berarti Satu. ada 4 4 empire. wasit. Ya, dengan tugasnya masing-masing. 4 Empire. 4 empire. Oke. Sebelum kita akhiri materi kita di softball untuk pertemuan yang ketiga ini, tugas kalian adalah mendata ya atau ya mencatat teknik macam-macam teknik permainan softball. Kemudian nanti diupload di psikologi di folder discuss. Itu menjadi tugas. Jadi untuk evaluasi soal ini sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi ini tidak perlu dijawab lagi dan sudah Bapak cek nilainya. Jadi tugas untuk pertemuan yang ketiga ini adalah mencatat teknik macam-macam teknik permainan. Ya, di antara tadi ada empire ya, kemudian ada juga istilah strike zone-nya, kemudian ada juga istilah balls ya, ada istilah fair territory sama foul territory. Nah, ini di teknik permainan ya. Nanti ketik boleh, tulis tangan boleh, setelah itu diupload di psikologi di folder discuss. Jadi Bapak akan mengerti, akan melihat bahwa kalian sudah memahami dan juga mengulang dan membaca teknik permainan softball. Untuk minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang lain. Kita akan evaluasi materi-materi yang sudah pernah disampaikan. Nanti juga Bapak akan tampilkan videonya. Dan insya Allah juga kita akan adakan ulangan harian. Ya, untuk materi bola besar, bola kecil, kemudian juga di atletik. Seperti itu. Tolong disiapkan. Buku masing-masing sudah dapat kan, Monica? Monica? Udah, Bi. Jadi artinya tidak ada masalah untuk belajar. Kalau ada kendala, silakan tanyakan di wali kelas atau kalau ada kendala, silakan tanya ke Abi lewat WA, Abi. Kemudian nanti akan Bapak jawab. Seperti itu ya. Terima kasih atas kebersamaannya dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu beri kita kesehatan dan kemudahan rezeki, dan jangan lupa pula kita berdoa untuk Bapak Khairul Tanjung dan keluarganya agar selalu sehat dan Allah mudahkan rezeki beliau sehingga mampu untuk menghadapi cobaan dan keadaan saat ini seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.